Amal Quranin yang memberikan kita syafaat lebih banyak adalah Al-Quran. Amal di kepala. Amal tengah, sedekah. Sedekah ini boleh ke atas, boleh ke bawah. Karena itu kalau ada mayat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mau balik lagi ke dunia, itu dua orang. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang banyak hartanya, orang pesedekah. Karena sedekah ini amal tengah kita di alam kubur. Para penggali kubur, seorang syekh di Suriah bercerita sama murid-muridnya, sudah sepuh syekh ini, senior. Di YouTube bisa kita tengok kisah orang ini. Di Damaskus ini, kata syekh ini, ada ulama yang orang tahu bahwa dia dulunya adalah penggali kubur. Penggali kubur. Semaput penggali kubur ini, ketika dimiring kanankan mayat ini di lubang yang ia gali, bertanyalah dia pada orang yang mengantarnya, itu mayat siapa? Kata orang-orang, itu mayat pesedekah. Dan sejak itu hasil gali kuburnya ia sisihkan untuk sedekah, karena ia menyaksikan sendiri bagaimana pesedekah ini dijemput oleh pasukan berkuda yang indah. Kesempatan yang lain, mengutip Syekh Damaskus ini, orang ini enggak semaput lagi ketika dia tengok ada mayat dijemput dengan pasukan yang lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Dia bertanya, orang-orang jawab, itu mayatnya penuntut ilmu. Dan sejak itu Al-Hafir ini, penggali kubur ini, meninggalkan tugasnya yang selama ini ditekuni dia, penggali kubur. Dia menuntut ilmu di masjid-masjid dan jadi ulama besar. Dan kata Syekh ini, dan orang-orang tahu sak Damaskus ini tentang ulama itu. Dia tengok sendiri pengalaman alam gaibnya ini, pesedekah dan penuntut ilmu, sehingga dia jadi ulama. Nah, karena itu kalau kita bukan ulama, maka kita wakaf ilmu terhadap kegiatan-kegiatan keulamaan, mengutip pada kisah fakta nyata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalahu al-Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bapak dan saudara sekalian, topik kita hari ini terkait poin-poin yang saya sampaikan pada beberapa khutbah yang lalu mengenai dzirwatu sanamil Islam, puncak-puncak amal di dalam Islam. Puncak-puncak amal ini menyebabkan para ulama menyusun berbagai kitab. Contohnya kitab Fadailul Amal. Kawan kita dari jamaah tabligh membawa kitab Fadailul Amal ini ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dia bukan ustadz, dia tidak memiliki kafaah ilmiah, kriteria akademisi, tapi kitab ini mereka bawa keliling dunia, dikritik. Ini kitab campur baur hadis-hadis dhaif. Lalu tampil ahli-ahli hadis dari mereka. Lalu kitab Fadail Amal itu dikasih gantungan indah, Sahih Fadailul Amal, Sahih Fadailul Amal. Sama ketika juga kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dilempar oleh banyak akademisi, maka tampil muridnya Imam Daqiqil Id
mentasih, membedakan, mengasih catatan pinggir pada kitab Ihya, sehingga kitab Ihya ini terselamatkan oleh Imam Al-Iraqi di zamannya. Imam Ibnul Qayyim yang Salafi, yang menjadi tokoh Imam Salafi, dalam 3 jilid kitabnya Madarijus Salikin menyusun tahapan-tahapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini yang dirujuk banyak pihak tentang itu. Tapi gurunya Imam Ibnu Taimiyah 661-728 Hijrah Harran, kelahiran Harran Turki, menyebut bahwa pada asalnya amal puncak di dalam Islam itu menginduk, dan ini pelajaran lama kita ketika kita dulu masih kecil ya, masih di ibtidaiyah madrasah kita, guru-guru kita yang lama menghafalkan kepada kita tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 2. Walaupun hadis ini dijelasin agak belakangan oleh malaikat Jibril dalam sabab urut hadis ini, itu dijelasin tahun ke-9 tentang 562 ini. Dari hadis 562 inilah para ulama menyusun puncak-puncak atau tangga-tangga amal. Lalu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyimpulkan satu makam amal di Madarijus Salikin itu disebutnya sebagai makam persinggahan. Seperti makam persinggahan itu syukur, sabar, qanaah, makam persinggahan. Tadi imam kita menyebut kaedahnya, yakni ikhlas karena Allah dibahas oleh akidah, lalu ittiba kepada Nabi dibahas dalam bab kaifiat. Ada ilmu yang membahas di situ, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih yang membahas poin yang kedua ini, bab kaifiat. Ada yang ketiga, yakni ihsan, yang ini dibahas di dalam kitab-kitab suluk, untuk tidak menyebut tasawuf. Kalau kita tidak setuju dengan tasawuf, kita sebut saja suluk. Bab ihsan itu dibahas di sana. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kenapa tidak ditentukan? Al-Imam Ibnu Taimiyah, syekhnya para syekh, imamnya para imam, menyebut karena yang Allah minta kepada kita dalam amal ini itu sederhana, Pak. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah. Padahal takwa ini makam tertinggi amal itu takwa, jabarannya yang banyak. Tapi takwa itu oleh Quran, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bagaimana mungkin amal puncak disuruh kita untuk mastata'tum, semampu kita? Apa sebab? Karena kita ini makhluk mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita makhluk mukallaf. Sanggup berdiri, nggak bisa berdiri, ya duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, ya isyarat. Mastata'tum. Karena itu kata Umar bin Khattab kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan sampaikan dulu hadis yang kau terima ini kepada para sahabat. Kenapa? Kata Umar bin Khattab kepada Abu Hurairah, fayattakilu, nanti mereka itu menggampang-gampangkan amal ini. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menunjuk titik rendah dari amal ini itu pada surah An-Nisa ayat 31. Surah An-Nisa 31 ini pilihan yang sangat indah. Yang atas bisa melakukannya, yang bawah bisa juga melakukannya. Ayat itu berbunyi, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Ayat ini indah sekali. Intajtanibu,
jika kalian menjauhi, maka di dalam pendakian iyyaka na'budu itu yang harus kita lakukan itu ilmu takut, Pak. Ilmu takut, ilmunya EPI, bukan ilmunya ISQ atau MQ, bukan ilmu MQ, ilmu ISQ, ilmu cinta. Quran bilang dalam ayat 31, sesuai dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, kita menjaga keluarga dari api neraka, bukan masuk surga. Karena dalam hadis Abu Hurairah yang disembunyikan sampai ia meninggal dunia, sampai sebelum ia meninggal dunia, itu hadis tentang tauhid yang menjadi bab 1 buku Kitabut Tauhid Syekh At-Tamimi yang dibawa-bawa sama Salafi kemana-mana itu. Kitab tauhid. Tauhid itu adalah pertama, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun dalam Quran. Dengan amal tauhid ini kita diberi pengamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Amal tauhid, amal masuknya itu amal tauhid. Tapi amal tauhid ini juga banyak juga. Itu bukan cuma satu. Nah, Imam Ibnul Qayyim, murid kesayangannya Imam Ibnu Taimiyah, kitab Madarij Salikin, menunjuk intajtanibu kabaira, jika kalian sanggup mampu menjauhi diri dari al-kabair. Al-kabair tokoh moderat dalam ilmu hadis, yakni Imam Az-Zahabi orang Mesir, menyusun kitab Al-Kabair. Kata beliau, kabair itu dari berapa itu? Dari sekian sampai 300, dari 75 sampai 300-an dosa besar. Kabair itu. Nah, amal-amal puncak. Syekh Qardawi rahimahullah ta'ala menyusun kitab halal haram. Misalnya kita ini pekerja, amal puncak bagi kita tentu saja adalah ilmu halal haram. Ilmu halal haram. Maka buku Syekh Qardawi yang paling diminati banyak pihak di muka bumi ini, buku halal haram itu menjadi buku wajib tuh. Para pekerja halal haram, taati halal haram, niscaya kita akan memenuhi amanat daripada surah An-Nisa ayat 31 itu. Intajtanibu kabaira. Kabaira itu halal haram. Apa kompensasinya? Setiap pergerakan hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah itu selalu ada resiko, konsekuensi, dan kompensasinya. Kompensasinya apa? Nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan kasih kalian maghfirah, kasih rahmat, kasih ridho. Rahmat, maghfirah, rahmat, ridho. Ini 3 amal yang mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Maghfirah, rahmat, ridho. Dan ini amal kita masuk dan keluar masjid ini. Dan yang mengantarkan kita surah An-Nisa ayat 31 ini kepada 3 amal yang menemani kita di alam kubur. Dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ini terpaksa datanya kita jahit-jahit karena tidak ada satu buku dijelasin oleh para ulama mengenai hal ini. Apa itu? Amal di kepala, puncak amal di alam kubur itu 3. Amal di kepala kita, amal Quran. Dalam hadis 10 ayat harus kita baca minimal tiap hari. Pertengahannya 100 ayat. Kita akan dinilai oleh Allah sebagai orang yang tidak lupa, al-ghafilin. Kita akan dinilai sebagai orang yang qanitin, yang teguh. 100 ayat, Pak, yang kita baca. Maka itu mengapa kawan-kawan kita yang bekerja ini, dia cicil baca Quran itu habis sholat, dicicil. Misalnya selembar atau 1 ain, dicicil. Karena amal min kibali ra'sihi, dari kepala kita, ditunggui kita di alam kubur. Dari amal di kepala kita, yakni Quran yang berhubungan dengan Al-Quran secara umum. Kalau kita nggak kuat baca Quran, ya HP kita bunyiin, kita dengerin. Itu.
cucu kita, anak-anak rumah tahfiz kita biayai. Kenapa? Hadiahnya nggak kira-kira, mahkota kemuliaan akan diberikannya kepada kita. Kalau itu orang tuanya, kalau itu orang tua asuhnya. Kalau sorganya di bawah, maka amal Quran ini bisa memproposalkan, mengajukan proposal pada malaikat agar orang itu dinaikkan sorganya ke atas. Amal Quran ini yang memberikan kita syafaat lebih banyak adalah Al-Quran. Amal di kepala, amal tengah, sedekah ini boleh ke atas, boleh ke bawah. Karena itu kalau ada mayat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mau balik lagi ke dunia, itu dua orang. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang banyak hartanya, orang pesedekah. Karena sedekah ini amal tengah kita di alam kubur. Para penggali kubur, seorang syekh di Suriah bercerita sama murid-muridnya, sudah sepuh syekh ini, senior. Di YouTube bisa kita tengok kisah orang ini. Di Damaskus ini, kata syekh ini, ada ulama yang orang tahu bahwa dia dulunya adalah penggali kubur. Semaput penggali kubur ini, ketika dimiring kanankan mayat ini di lubang yang ia gali, bertanyalah dia pada orang yang mengantarnya, itu mayat siapa? Kata orang-orang, itu mayat pesedekah. Dan sejak itu hasil gali kuburnya ia sisihkan untuk sedekah, karena ia menyaksikan sendiri bagaimana pesedekah ini dijemput oleh pasukan berkuda yang indah. Kesempatan yang lain, mengutip Syekh Damaskus ini, orang ini enggak semaput lagi ketika dia tengok ada mayat dijemput dengan pasukan yang lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Dia bertanya, orang-orang jawab, itu mayatnya penuntut ilmu. Dan sejak itu Al-Hafir ini, penggali kubur ini, meninggalkan tugasnya yang selama ini ditekuni dia, penggali kubur, dia menuntut ilmu di masjid-masjid dan jadi ulama besar. Dan kata Syekh ini, dan orang-orang tahu sak Damaskus ini tentang ulama itu. Dia tengok sendiri pengalaman alam gaibnya ini, pesedekah dan penuntut ilmu, sehingga dia jadi ulama. Nah, karena itu kalau kita bukan ulama, maka kita wakaf ilmu terhadap kegiatan-kegiatan keulamaan, mengutip pada kisah fakta nyata ini. Yang di kaki, tiga yang di alam kubur tadi, di atas adalah Quran, di tengah adalah sedekah, di kaki adalah amal masjid. Karena itu dua orang yang pertama kali dikubur di TPU Baqi Gharqad itu As'ad bin Zurarah Al-Ansari. Dia meninggal tahun pertama Hijrah. Dialah orang pertama yang nyalami baiat pada Rasulullah di dua kesempatan, baiat Aqabah 1, baiat Aqabah 2, periode Nabi terakhir di Mekah. Dia nggak sempat menikmati perjuangannya membuka jalan hijrah di Madinah, meninggal. Aina nadfanuhu ya Rasulullah, di mana As'ad bin Zurarah harus kami kuburkan? Kata Nabi, kuburkan dia di Baqi Gharqad. Pasca perang Badar meninggal Utsman bin Mad'un, seorang sahabat yang memilih untuk hidup membujang, tapi Nabi larang, rajin qiyamul lail, puasa dan sebagainya. Dia meninggal di rumah orang, ngontrak dia, padahal dia yang membuka jalan bagi hijrah. Nabi mencium pipinya, air mata Nabi jatuh ke pipinya Utsman bin Mad'un. Sejak itulah Nabi menunjuk mana-mana orang, Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, letakkan dia di sisinya
kuburannya Utsman bin Mad'un, Abbas bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Nabi atur kemudian pengaturan kuburan Baqi Gharqad ini. Dan Nabi mengatakan nikmatu salafuna Utsman bin Mad'un. Seberuntung-beruntung orang sebelum kita ini adalah Utsman bin Mad'un radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf, Nabi meninggal dunia. Istri Nabi ini nanya apa yang perlu dimasak. Ini tentang kebutuhan, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku nanti meninggal dunia, aku sudah titip kepada kalian, yakni Abdurrahman bin Auf, urusan dapur kalian diurus oleh Abdurrahman bin Auf. Dia orang baik, dia orang jujur. Ya Allah, berilah minuman sorga, telaga di sorga Abdurrahman bin Auf. Saya mau mengatakan hadis Nabi, aku berjalan memenuhi la amsya rajulun hawaija akhihi, aku berjalan untuk memenuhi hajat kalian, la uhibbu an a'tafika fi hadzal masjid syahra, lebih aku sukai daripada aku tinggal di masjid, iktikaf di Masjid Nabawi ini sebulan. Karena itu amal yang dimaksud oleh Nabi ini adalah memenuhi hajat. Karena itu masjid kita ini harus berfungsi amal sosial, Pak. Artinya kota amal masjid kita ini juga jangan cuma satu. Itu maka ada kotak gede, ada kotak yang jalan gitu ya. Kenapa? Untuk kotak gede itu kotak untuk memenuhi hajat saudara kita yang biasa sholat di sini, yang biasa berjamaah lalu nggak datang lagi. Mungkin dia punya hajat yang lain, hajat ini hajat kita penuhi. Dan Nabi bilang lebih aku sukai dari iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Fungsi sosial masjid menjadi amal puncak di dalam Islam. Ada 7 poin amal ini, nanti kita jelaskan secara berseri pada pertemuan-pertemuan mendatang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.